Oke, nama saya Randy, saya dari kelas 2D. Di sini saya ingin mau menjelaskan komponen dari Axio Pico. Eh, ini dia dari Axio Pico, nanti saya akan bongkar untuk menjelaskan bagian-bagiannya. Eh, Oke, kita mulai saja penjelasannya. Nanti memasang uh, Axio Pico-nya akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama prosesor dulu. Uh, ini saya Axio Pico ini menggunakan Intel Atom. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah prosesor Intel Atom. Memang tidak terlihat jelas, hanya saja kecil. Memang ukurannya kecil, memang karena Intel Atom memang diperuntukkan untuk untuk netbook. Kemudian ini adalah fan. Nah, fan-nya ini berguna untuk mengeluarkan aliran udara panas yang dihasilkan oleh prosesor keluar dari CPU atau dari motherboard itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan RAM di dalam sebuah laptop itu. Dia ukuran RAM-nya lebih kecil sehingga untuk mempermudah efisiensi tempat. Oke, ini gambar sebuah RAM laptop. Di dalam laptop itu sendiri, dia RAM-nya tidak berbentuk seperti RAM pada komputer umumnya yang lebih besar. Di laptop ukuran RAM-nya lebih kecil. Di sini kita bisa melihat RAM-nya lebih kecil. Di RAM itu sendiri ada di dalam laptop kurang lebih ada 3 jenis, yaitu SDRAM, DDR sama DDR2. Untuk yang SDRAM ini biasanya untuk netbook, kemudian DDR2, mungkin sekarang ada DDR3, itu untuk laptop yang lebih besar. Di sini kita bisa lihat jenisnya mereknya VisiPro, berkapasitas sebesar 1 GB. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuka atau mengambil RAM dari laptop. Pertama, kita pastikan ininya keluar terlebih dahulu. Kita pastikan ininya, nah seperti ini. Just take it easy. Kemudian sebelahnya lagi, iya. Nah, ini dia, kita bisa lihat. Nah, ini dia adalah RAM. Kita bisa lihat bagian belakangnya. Nah, itu dia. Di sini itu bagaimana caranya kita mengambil atau melepaskan RAM dari laptop. Oke, di sini ini adalah Wi-Fi card dari Axio Pico. Di sini kita bisa lihat memang bentuknya memang rada-rada lebih aneh memang. Tapi inilah memang pada kenyataannya adalah Wi-Fi card dari Axio Pico. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan gambar pada bagian sesi ini. Oke, ini yang saya tunjuk ini adalah baterai CMOS. Biasanya kalau biasanya disebut juga baterai disebut juga RTC baterai. Baterai CMOS ini jadi dia itu menyimpan settingan pabrik dari laptop ini. Jadi jika
baterai CMOS ini rusak atau misalnya habis seri baterai ABC pada umumnya, maka settingan tanggalnya yang kita setkan itu kembali kepada settingan semula. Nah, ini dia contoh dari mungkin ya LAN card mungkin, karena memang tidak berbentuk card. Hanya saja mungkin saya pada kesimpulan ini LAN card karena ada tulisan netnya ini. Mungkin ini ada LAN card dari Axiopico. Nah, karena sekaligus juga bertepatan ini adalah colokan untuk kabelan. Jadi bisa dikatakan ini adalah LAN card. LAN cardnya ini dia Intel kelihatannya. Oke, ini adalah harddisk dari Axiopico. Ini harddisk ini merek Toshiba, bisa kita lihat Toshiba. Ini dengan kapasitas 250 GB. Saya tidak tahu ini jenisnya apa, apakah SATA, ID atau ATA. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat konektornya. Konektornya kita bisa dilihat di sini. Ini konektornya ini tersambung langsung dengan motherboard sehingga susah untuk dilepaskan. Nah, ini dia terlihat dari sini bahwa kemungkinan ini adalah harddisk SATA karena ukuran karena bentuk ininya yang berbeda. SATA, ID sama ATA itu memiliki perbedaan pada colokan harddisknya. Itu adalah bentuk fisik yang bisa kita bisa bedakan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan gambar-gambar perbedaan antara SATA, ID sama ATA nanti setelah sesi ini. Oke, ini dia komponen lain dari laptop Axiopico yang sudah saya ini adalah baterainya. Bisa kita lihat baterainya. Baterainya ini memiliki kapasitas 2200 mAh. Kemudian ini adalah keyboard dari Axiopico. Ini bagian belakangnya. Kemudian kita bisa lihat, nah ini dia adalah keyboard Axiopico yang sudah saya lepas. Nah, di bagian belakangnya ini adalah fleksibel kabel gunanya untuk menyambungkan ke dalam motherboard. Ini kita bisa lihat ada garis-garis. Nah, itu dia yang mengalirkan data dari si keyboardnya ini ke prosesor. Kemudian ditampilkan di layar. Nah, ini adalah touchpad dari Axiopico, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia touchpadnya. Axiopico klik kiri, klik kanan. Ini adalah bagian dari belakangnya. Terlihat simpel kan, tidak seperti mouse pada umumnya yang berukuran mirip tikus. Ternyata touchpad pada komputer itu memiliki bentuk flat. Ini maksudnya kabel fleksibel ini jadi dia menyambungkan touchpad ini ke dalam motherboard sehingga kita bisa menggunakannya seperti mouse pada komputer. Nah, ini adalah bisa kita lihat, ini adalah speaker dari Axiopico. Lihat ada bassnya di sini. Ini juga karena laptop Axiopico ini memiliki fungsi bass di bawah laptopnya. Maksudnya di bagian paling bawah sehingga dia bentuknya seperti ini. Biasanya kalau laptop ini memiliki sound card. Di sini saya tidak menemukan sound card karena saya tidak bisa mengidentifikasinya.
Hanya saja yang membuat saya curiga ini modul yang berbentuk ini, apakah dia sound card atau tidak, saya tidak mengerti. Tapi inilah speaker dari Axio Vico yang bisa Anda lihat saat ini juga. Oke, di sini kita mulai pemasangan kembali. Jadi kita memulai memasang kembali komponen-komponen yang telah kita bongkar. Pertama-tama kita mulai dari RAM. Kita lihat, kita dudukan sesuai dengan, pastikan ini sampai masuk ke dalam. Kemudian sebelah kiri ini pastikan ini sudah kencang. Kemudian ini tinggal ditarik. Nah, ini RAM-nya sudah terpasang. Kemudian kita akan mengembalikan baut yang sudah kita lepas dari CPU fan atau heatsink. Oke, sudah terpasang. Di sini memasangnya perlu hati-hati karena ini motherboard ini hanyalah kepingan, jadi tumpuan tenaga ke murnya itu lebih harus ekstra hati-hati, jika tidak akan menyebabkan motherboard jebol. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan komponen ke arah sebaliknya. Jadi ini kan ke bawah, kemudian ke sini. Dari sini ke sini. Pertama-tama kita harus perhatikan kabel yang sebelah sini ke dalam dudukan yang sudah diberikan. Oh, tidak jelas dudukan yang ada di sebelah sini. Yang saya tunjuk. Oke, ini adalah tadi motherboard yang sudah dikembalikan ke posisi semula. Tadi ada kesulitan di kabel hard disk. Ini dia, kita bisa lihat. Mana itu? Ini adalah hard disk. Slot USB, ini slot untuk speaker sama untuk mikrofon. Kemudian nah, ini untuk ini untuk slot memorinya. Ini slot kabel USB, kemudian ini LAN card, dan ini untuk VGA out. Ini adalah kita lihat tadi, ini adalah hard disknya. Nah, ini apakah ini? Nah, ini dia yang jadi tanda tanya, ini apakah ini sound cardnya? Soalnya ini ini dekat dengan speakernya ini tadi. Kita bisa lihat speakernya ini. Dan ini juga speakernya. Ini adalah CPU fan. Di sini kita akan mulai memasang baut dan memasang speakernya ke posisi semula. Oke, di sini pemasangan baut sudah selesai. Kita bisa lihat di mana ya? Di sini, ya, di sini. Kemudian di sini dan di sini. Oke. Ini ada beberapa tempat yang masih belum dibuat, soalnya ini akan langsung di replace. Bisa dilihat, nah di sini ada lubangnya, jadi bisa dilihat ini lubangnya sekaligus, jadi tidak langsung duluan, tetapi nunggu setelah ini baru terpasang. Oke, di sini sudah pemasangan untuk rangka atasnya. Di sini sudah kita pasang baut. Kemudian tidak lupa kita memasang penyangga di sini, bagian sini. Penyangga hard disk. Kita bisa lihat, tidak bisa dibuka, tidak bisa diambil lagi. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya kita akan memasang keyboard pada bagian atasnya. Nah, ini dia kabel fleksibelnya, kita akan juga masukkan di sini. Di sini adalah bagian yang sangat sulit karena
kabel fleksibel sedikit sehingga perlu waktu yang cukup lama. Ini kabel fleksibel dari keyboard sudah terpasang. Kita bisa lihat cara memasukkannya, cukup di bagian bawah terlebih dahulu, karena bagian bawah ini memiliki tumpuan. Kita bisa lihat bagian bawah terlebih dahulu, kemudian baru kita bagian atasnya, sehingga sudah jadilah laptop pada umumnya. Sudah hampir jadi Axio Pico yang sudah siap untuk dijalankan. Oke, di sini tadi ini sudah dipasang bautnya, tinggal memasang bagian kanan dan kiri dari sisi engsel laptop. Cara memasangnya gampang saja, ini hanya digeser, kemudian digeser ke kiri. Oke, engsel sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang baterai. Baterai terletak pada belakangnya. Tinggal dipasang seperti biasa. Kita lihat di sini. Nah, tinggal memasangnya seperti biasa. Jangan lupa untuk kunci. Nah, terpasang, sudah tinggal dikunci. Nah, ini bagian akhir, kita akan memasang baut-baut yang dari bagian bawah. Ketika saya membongkar Axio Pico, saya memulai dari bawah karena ini adalah bagian yang vital, yang membantu sekali dalam melakukan pembongkaran. Di bagian sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.